Batabas menuju Gunung Mawar, Gunung Pamaton. Live langsung siaran. Live langsung perjalanan. Trans Banjar. Ikuti di YouTube channel. Sama grup kita gendeng. Guru Okong, Guru Mokong, Ki Okong Pamungkas. Ki Okong Pamungkas. Nih beliau Ki Okong Pamungkas. Suhu Herman. Nah, Guru Yanhan. Marjuki, Guru gendeng. Guru Gendeng Pamungkas nih. Guru Amin. Tuang gendang pacel aja. Nang kucar ini mana? Oh, ininya nah Guru Ali. Ganteng. Ganteng. Ganteng ya. Bingung bigawa kan melihat. Selamatkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah fi ni'amah wa yaqati majid wa rabbana tarhamna kamain bagi dari karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nabi yang hajat wa tutayyirun nabi yang sallallahu alaihi wasallam biha ini derajat wa tubani wa ya min jamil khairat fil hayati wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ta'ala jazalina wa al-husnul uluhiyya wa barakatan rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan bila maut wa maghfiratan Allahumma khairin alaina bisalam wa najatna wa qina hisab rabbana wa zalimna sallallahu lam taghfir kafirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali bersama kami tim Batabas Banjarmasin yang saat ini berada di Pegunungan Pamaton yang terletak di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, yang mana menurut legenda sekitar Gunung Pamaton merupakan disebut-sebut ialah pintu masuk alam gaib yang biasa disebut dengan pintu gerbang Pamaton, yang dimana dikisahkan
misteri yang ada di Gunung Pamaton ini, saya akan memanggil ahli supranatural dari guru kita di Batabas. Dipersilahkan untuk Guru Yanhan. Apakah benar di tempat ini terdapat gerbang menuju dunia lain atau dunia gaib? Ya, menurut penglihatan kita di sini ada beberapa pintu gerbang, beberapa tingkatan pintu gerbang, tingkatan bersatu di ini dijaga oleh seekor harimau putih. Terus masuk lagi ke dalam, banyak macam-macam penjaganya. Tiap tingkatan pintu gerbang ada penjaganya. Yang pertama kita melihat ada harimau putih. Itu pertama tuh. Untuk mengungkap misteri ini, insya Allah kita aman aja. Atau ada syarat-syarat lain untuk kita naik ke Gunung Pamaton ini, seperti melakukan apa ritual atau apa? Kalau untuk salam sudah diperhatikan, sudah kita ucapkan salam, tawasul juga sama yang Raja Pareng Surinata, apa istrinya Putri Junjung Bih, sudah kita ucapkan salam. Insya Allah kita dipersilahkan masuk. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perjalanan mendaki Gunung Pamaton. Entah ada apa atau kejadian apa, ikuti terus perjalanan kami. Kita sudah separuh perjalanan menuju puncak. Untuk lebih jelasnya kita melihat-lihat di sekitar atau penerawangan yang akan dilakukan oleh guru kita, guru supranatural, Guru Ajit. Entah ada apa atau apa di sekitar kita ini, bisa dipersilakan untuk Guru Ajit menjelaskan menurut pandangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Guru, menurut pandangan Guru tentang lokasi keberadaan kita saat ini? Pertama-tama kita ceritakan dulu asal dari Gunung Pamaton ini. Di sini terdapat kerajaan, yang mana kerajaan Dipa dan kerajaan Daha. Dulunya ada akses yang bisa masuk, ada beberapa orang yang memang ditunjuk. Dan di sini saya lihat ada penjaganya, memang seekor harimau putih. Diceritakan dulu setiap masyarakat di sini kalau ada yang hajatan ataupun selamatan bisa meminjam seperti piring, malawin, mangkok, dan peralatan sebagainya. Tapi pada zaman sekarang mungkin sudah nggak ada lagi, karena orang alam gaib kayaknya udah
enggan untuk meminjamkan lagi. Saya lihat di sini memang di sini ada pintu pertama, tapi dari pintu pertama kita masih ada perjalanan sedikit lagi ke atas, lebih ke atas lagi. Dan di sini memang seperti yang sudah diceritakan supranatural Guru Yansan tadi, ada beberapa pintu gerbang yang memang harus kita lalui. Tiap-tiap pintu gerbang memang ada penjaganya. Salah satunya yang pintu pertama dijaga oleh macan putih. Dan mungkin ada nanti beberapa pintu dijaga oleh seekor naga. Kalau saya lihat di sini ada beberapa penampakan, ada penyambutan ya. Ya. Nah, kita sarankan di sini nanti apabila naik seperti yang sudah dinasihatkan Guru Yansan supranatural kita, jangan bercanda berlebihan. Terus berkata-kata pun dijaga yang sopan. Terus jaga diri kita masing-masing dan saling memperhatikan. Oke, saya kira itu cukup dulu informasinya. Untuk selanjutnya kita coba telusuri lagi. Terus selanjutnya kita melakukan perjalanan lagi ke tempat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi keselamatan. Amin. Sampai kita pulang nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Yuk, lagi jalanan. Beristirahat dulu di tengah perjalanan. Oke. Perlu diingatkan untuk teman-teman untuk tetap menjaga adab, kebersihan dan kelestarian dari Gunung Pamaton itu sendiri. Dengan salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Kita kumpulkan lalu kita buang di tempat sampah. Walaupun tidak sampai di puncak karena sebagian dari tim kita kelelahan. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja perjalanan kami. Mungkin dari Guru Fiat mungkin ada cerita atau kisah sejarah-sejarah yang belum diungkapkan atau menurut penerawan atau penglihatan Guru Fiat tentang di sekitar kita ini. Baiklah, saya coba ceritakan kembali sejarah daripada yang ada di Gunung Pamaton sekarang ini. Di sini kerajaan dulu namanya ada yang Dipa, ada yang Daha tadinya kan. Terus menurut cerita mereka menggaib ya. Nah, di sini juga diceritakan ada beberapa barang-barang dari Pangeran Suryanata ya. Yang konon barang-barang tersebut ada yang dari emas, ada yang dari intan ya, terus kebanyakannya itu ada yang batu hias-hias yang virus gitu.
yang batu-batu berharga. Terus di sini juga ada cerita ada seseorang yang mengklaim atau yang dia berhak atas warisan dari leluhurnya tersebut. Dia mengaku bahwa dia punya juriat dengan dengan pangeran dan dari kerajaan ini, kerajaan Dipa ini. Nah di sini ya kita namakan Utuh lah, ya. Nah, beliau datang ke sini dengan beberapa rombongan, dengan beberapa orang yang mungkin dari teman-temannya juga ya, seperti kita juga. Nah dari yang anggap namanya Utuh tadi, dia cerita ke sini mengklaim bahwa dia yang berhak atas benda-benda yang ada berharga di sini. Si penjaga makam atau si yang gimana? Juru kunci kan? Ya kita juru kunci sini ya. Nah, beliau karena dapat klaim itu, beliau izinkan. Beberapa hari kemudian dengan persiapan mereka untuk mengadakan spiritualnya, mengadakan proses-prosesi untuk pengangkatan di sini. Ya, singkat, mereka mengadakan proses penarikan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Sebelum proses penarikan yang terjadi, sudah setelah mereka minta izin, di sini mereka bikin putaran ya, bundaran ya. Nah di tengah-tengah ini yang namanya Utuh. Salah satunya juru kunci ada di lingkaran tersebut. Di sini kayaknya terjadi pertarungan antara Utuh dengan penjaga gerbang di salah satu pintu masuk. Pintu salah satu ya. Di pintu masuk pertama, belum lagi yang pintu-pintu yang lain. Nah, beberapa dari teman-teman mereka memang dengar, dan karena mereka kan terlalu jauh ya, seperti ada orang tentuan jatuh, terus seperti ada auman harimau. Nah, rupanya Utuh bertarung dengan seekor harimau putih. Terjadinya pertarungan sengit yang pada akhirnya Utuh kalah. Nah, mungkin di sini dari pihak kerajaan mereka tidak mengizinkan untuk diambil barang-barangnya, walaupun dia mengaku sebagai ahli waris ataupun ahli ada sangkutan dengan leluhur yang ada di sini. Ya. Dari sejarah itu, beberapa orang juga pernah yang mencoba untuk mengambil di sini, tapi tidak ada yang bisa. Mungkin saya kira cukup dulu apa yang saya beri keterangan di sini untuk Gunung Pematon. Semoga sejarah yang ada di sini tetap lestari. Oke, kita akan melakukan mediumisasi untuk mengetahui kisah-kisah yang ada di sekitar Gunung Pematon ini. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Yang macan putih ya. Dengan nama siapa? Kalau boleh tahu. Bisa diceritakan sejarah atau kisah-kisah yang mungkin kami yang berada di sini belum mengetahui lebih jelas atau lebih pastinya tentang sekitar tempat ini.
di sini ada yang niat mengambil kah? Enggak, di sini kami enggak ada niatan atau niatan sedikit pun untuk mengambil benda-benda di sini. Kami hanya ingin tahu sejarah yang ada di Gunung Pamatun ini. Cuma raja tidak mengizinkan itu aja. Tidak mengizinkan mengambil gitu kah? Ceritakan kisah detailnya ini. Raja tidak Tadi ada yang masukkan. Tadi ada yang masukkan tadi. Tadi ada yang mau masukkan tadi. ada bukan? Masuk ke alam kami tadi ada kan? Ya. Ada cerita apa tadi? Niat baik aja. Tidak mau mengambil. Cakapnya mau mengambil. Aku tapi aku dulu. Baru yang lain nanti. Tuh, 1, 2, 3. 3 aja dulu. Belum yang lain nanti. Dulu apa pernah terjadi atau terjadi orang ingin mengambil atau ingin menguasai? Banyak. Apalagi yang mengaku-ngaku punya ikatan darah. Buat apa? Buat lingkarannya buat apa? Lepas saja. Lepas. Enggak apa-apa dilepas. Gak apa-apa, aku jamin. Ya udah. Lepas. Jangan. Kalau kata bilang itu sampai menantangku. Lepas. Dijamin? Dijamin. Soalnya tubuh ini yang kuat. Lepas ya. Buka aja. Buka aja supaya jalan. Anak menantang kah? Enggak, kami cuma ingin jaga-jaga. Tuh, malah lepas saja itu. Sudah dilepas. Sudah kan? Atau ada cerita-cerita lain? Kata-kata mau pusaka tuh. Cuma mau pusaka itu. Iya. Orang yang ada. Menurut Anda yang datang ke sini ini selain yang ingin pusaka atau pendaki-pendaki itu, Kalau yang siang itu memang pendaki biasa. Kalau yang malam-malam biasanya pengen pusaka. hal-hal apa aja yang nggak diperbolehkan di sini, yang dilarang? Sama saja betulnya kehidupan kita sama itu. Di alam nyata tuh jangan tapi merusak gitu aja. Saat jaga kelestarian ya. Ya jaga. Kenapa? Selain Anda di sini siapa lagi penjaga tempat ini? 3 aja dulu. Siapa itu, dalam wujud apa? Ular 1. Ular. Kalau naga tuh memang ada, cuma dia yang paling dalam. Di atas gitu ya. Paling dalam bukan di atas. Menjaga pusakanya apa maksudnya itu? Itu bang banyak yang pengen pusaka di sini. Jadi Kaki tadi siapa? tadi itu penjaga terakhir dari pusaka. Iya betul. Yang kai-kai tadi siapa? Gerbang pertama. Iya betul. Selain cerita bahwa orang-orang datang di sini cuma benda atau harta, adakah cerita lain seperti kerajaan atau Memang sini pusatnya kerajaan. ya kalau kami boleh tahu kerajaan apa di sini? Cuma nama kerajaan Pak. Raja tidak mengizinkan
izinkan. Tapi kalau nama rajanya Ya kan sudah tahu. Siapa yang tertinggi di sini hasilnya? Pangeran Tsunami apa ya? Suryanata. tidak boleh yang pertama dia. Ya, udah. Iya. Yang kaya tadi siapa tuh? Bang, tahunnya kaya tadi. Kalau sosok orang tua yang ada itu apa? Itu bukan salah satunya. Salah satu penjaganya juga. Dibilang penjaga bisa. Ya penjaga juga. Cuma ya itu naga yang paling Kuat. kuasa itu naga. Setelah Pian ini sosoknya apa? Oh jangan ya. Jangan dikasih tahu. Kakek tadi itu ada cerita-cerita apa sama dulu kakek tadi yang melakukan sebelah. Tapi saya dengar di sini selain benda pusaka yang orang-orang datang, ada orang yang di sini cuman pengen cari keilmuan atau haluatan. Apa benar di sini ada? Ada cuma itu sebagai kecil. Tapi kebanyakannya mencari pusaka. Bukan untuk haluatan cari keilmuan, menambah keilmuan. Intinya yang pusaka juga. Bila dapat pusaka yang lagi kuat ilmunya. Jadi pusaka itu jenis mustika, bukan pusaka harta maksudnya. Ada. Oh, harta ada, harta untuk dunia, Ada. mustika. Jadi yang betapa Senjata tuh ada. mungkin jenis mustika yang dipengeninya. Cuma banyak yang itu. Banyak gagalnya. Karena kehendakan ada kehendak. Gitu Pak. Di sini cuma ada satu kerajaan atau beberapa kerajaan Sebetulnya banyak. Cuma yang tinggi. paling tinggi nomor satu. Ya. Ya itu yang timur. Banyak orang kerajaan sudah numpuk di satu sini. Tapi dari sampean sebagai penjaga utama itu sampean tuh memang bisa nggak mengetahui bahwa orang yang datang itu benar-benar juga dari beliau raja. Sebetulnya tidak. Aku penciuman kujang. Bila penciumanku menyenang mencium itu ada juga. Pasti ketahuan. Tapi bukan mesti juga itu bisa dapat harta itu. Anakku yang ngaku. Sebetulnya di sini juga banyak orang joget-jogetnya. Jadi kalau memang dilihatnya tuh bisa nggak ngambil menarik benda itu? Tentu. Tapi kalau emang di sini ada julietnya, boleh nggak kami tahu siapa mereka? Salah satunya aja. Boleh nggak? Jangan diperhatikan, boleh aja. Datuk sayangku. Ada apa? Ada apa saya petunjuk yang ini yang cuma datuk saya yang ada mau. Ini apa nih? Ya, kami ini memang datang ke sini cuman menguak sejarah di balik kehidupan nyata. Artinya yang ya beda, makanya kami menguak tapi yang sewajarnya, yang misalkan Pian sampaikan kami sampaikan, misal tidak disampaikan ya nggak kami sampaikan. Ada sesuatu yang memang harus ditutup-tutupi, ada sesuatu yang memang harus bisa dibuka supaya masyarakat itu tidak melanggar dengan kode yang digariskan oleh bangsa gaib. Tidak mesti. Kadang sejarah itu bisa. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini. Jadi satu-satu timbul. Ceritanya tuh pecah gitu.
dilarang oleh raja. Ini jangan aku masuk nih atas sini aja bang. Jangan katanya kami izin kada aku masuk kada kawannya sanggup masuk. Tapi menurut yang cerita di prasasti itu benar adanya apa enggak itu? Sebagian benar, sebagian tidak. Kan cerita mulut ke mulut. Ada yang ditambah-tambahi. Yang tambah-tambahin. Ada. Memang ada sebagian yang benar ada. Aja cukup aja. Oke, mungkin sebelum pergi atau keluar mungkin ada pesan-pesan untuk kami. Cuma jaga sini, lingkungan sini itu aja. Jangan dikotori itu aja. Itu aja. Itu aja sudah. Nah, aja mengiau sudah kata kawan. Oke, terima kasih untuk informasinya. Kecuali aja yang mengiau pulang. Aku pulik tuh lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.